Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti janji saya yang kemarin akan menjelaskan tentang coiling TX jenis sniper ya. Sahabat semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sedikit apapun. Ini yang saya coiling kemarin. TX ya. TX 850. Adapun untuk berapa coilingnya ini, untuk TX-nya 42,9 ohm. Kalau ohm masih bisa di ini ya, ditolerir lah. Yang penting ininya nih, induktornya 11,5. Andai kata enggak pas pun, minimum turun itu 1 mikro. Jadi kalau 11,5, minimum 10,5 harus tercapai. Ya. Begitupun untuk RX-nya. Ini RX, mohon maaf yang tadi RX bukan TX. Untuk TX-nya 0,8. Andai RX-nya yang ini itu 10,5, ini pun harus kurang 1 mikro. Kalau milih untuk TX. Halo, ya saya teruskan. Ini kuotanya habis. Jadi untuk TX itu 38 turn ya, 38 lilitan dengan diameter lingkaran 20 cm. Diameter ini 20 cm. Sedangkan untuk RX-nya 130 putaran. Dan ini hasilnya. Ini sangat luar biasa ya untuk sniper ya. Saya coba untuk besi dulu deh. Dan coil TX bisa digunakan di MD yang ini ya, yang sekelasnya kayak Goldbug, Gofinder, terus Tech Point, TX 850 itu sejajar dia. Jadi coilnya itu plug and play. Jadi bisa digunakan, coil TX bisa digunakan di Gofinder atau di Goldbug. Goldbug juga sebaliknya bisa digunakan di TX. Saya coba dengan emas. Ini untuk emas. Ya. Di setengah meter lebih udah dapat sinyalnya. Di 40 jelas. Ya. Ini di 50 lebih lah. Udah jelas sinyalnya. Nah, cara settingnya, pada saat habis coiling, masukkan kawat ke housingnya. Nah, nanti pengaturannya di sini nih. Pengaturannya di sini, karena yang TX kan di bawah. Pertama dipasang itu TX. Ya, di sebelah kanan coil. Kanan coil, kalau kita balik kanan coil itu TX, simpan, nanti ditimpa sama RX. Nah, untuk mengaturnya ini di sini. Jadi TX, RX biarkan sudah paten kalau bisa, sama lem tembak lah, bisa biar diam untuk RX-nya. Nah, untuk TX-nya nanti kita setting. Kalau overload ini tekan aja di sini. Nah, kayak gini. Tekan ya. Kalau yang ini udah saya lem dikit di sini pakai lem Korea. Nanti kenapa? Sedikit-sedikit karena takutnya ada penyesuaian. Nanti kita mudah untuk menyesuaikannya nanti, ya.
Dan ini lumayan jauh untuk emasnya. Hampir setengah meter kena untuk emas ini. Ya. Di 055 hilang dia. Ini baru settingan biasa ini. Belum settingan sensitif. Ya. Jadi mudah nanti. Nah, ini untuk mengecornya nanti gunakan lem ini nih, bukan resin ya. Lem epoksi. Dekat koil. Gunakan lem epoksi dari Apian, mau dari apapun boleh, yang penting jenisnya lem epoksi. 2 komponen ya, hardener sama resin. Ini kenapa pakai ini? Karena 1 dia anti air, 2 dia ringan. Beda dengan resin yang pakai katalisnya sedikit. Kalau ini 1:1. Kalau resin yang yang resin biasa itu nanti berat ke koil. Ya. Nanti berat ke koil. Jadi pakai resin ini. Ya. Baguslah untuk sniper. Saya kurangi 1 mikro dari ukuran standarnya TX. Yang 11,5 jadi 10,5 dan yang 0,8 jadi 0,7. Ya. Halo Mas Prian. Kandang Geledek, halo, selamat siang. Saya mau share ini. Ya. Lumayan kemasnya sampai setengah meter untuk tes udara. Ya. Nanti kalau mode di screen insya Allah lebih bagus lagi. Karena mode di screen itu untuk membedakan jenis logam ya. Untuk membedakan jenis logam. Jadi mudahnya mengcoiling TX 850. Nah sahabat, jangan terganggu dengan ini. Ya. Ini originalnya ada molding PCB namanya. Molding PCB buat coil. Mold coil disebutnya. Nah, kenapa Cina pakai ini? Ini hanya pengkelabuan untuk kita, orang-orang Indonesia, yang mau buat. Fungsinya hanya satu sih ini, fungsinya sebenarnya yang saya tahu. Untuk mempermudah pasang kawat email dengan kabel. Jadi nanti ini dipasang di sini, ya. Nanti kawat emailnya solder ke sini, untuk kabel yang ke atas solder ke sini. Jadi nggak mengganggu yang lain. Nggak ada apapun, karena memang ada sebagian yang komponennya disimpan di sini, terutama transistor sama bukan transistor, kapasitor sama resistor. Tapi untuk TX nihil, nggak ada komponen apapun. Ya, hanya PCB doang. Dan ini hanya digunakan untuk menyambungkan kabel RX-TX dengan kabel. Dan sebagai grounding. Ini saya tanpa seal, tanpa Faraday seal. Kenapa? Karena dengan posisi presisi seperti ini, menurut saya nggak harus pakai Faraday seal. Kedua, dengan cor nanti lem Apian ini, ya, dengan dicor lem ini, nanti juga akan dia kedap. Ya, dan usahakan untuk ngecor ini diisolatif dulu. Saya pakai bekas kabel, karena yang namanya coil itu harus bergetar, harus ada getaran. Nanti kalau seumpamanya tanpa isolatif langsung dicor, dia mati, getarannya kecil. Ya, jadi usahakan pakai isolatif. Mau pakai ini boleh, yang buat peralon. Ya, selotip. Pakai bekas kabel juga boleh. Intinya harus ada ruang untuk bergetarnya coil, ya. Lumayan ini untuk emas, termasuk jauh bagi saya, sampai 50 cm ya, setengah meteran kena.
Ya, jadi mungkin itu dulu yang bisa saya share ke teman-teman. Usahakan kalau bongkar koil housing